Kembali lagi dengan saya di channel Babat Nusantara. Kali ini saya akan membawakan cerita tentang kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. Kerajaan Kutai. Letak kerajaan. Kerajaan Kutai berdiri pada abad ke-5 Masehi di lembah Sungai Mahakam, Kalimantan Timur. Nama Kutai diambil dari nama daerah tempat ditemukannya prasasti Kutai. Wujud prasastinya berupa 7 buah tugu batu besar yang disebut yupa. Ketujuh yupa ini merupakan sumber sejarah Kutai. Fungsi yupa sesungguhnya adalah tugu batu untuk menambatkan lembu kurban. Aksara yang dipahatkan pada yupa berhuruf Pallawa dan berbahasa Sanskerta. Prasasti tersebut dikeluarkan oleh penguasa Kutai bernama Mulawarman. Mulawarman adalah orang asli Indonesia. Kakeknya, Kudungga, masih menggunakan nama asli Indonesia. Sumber sejarah. Prasasti Kutai menyebutkan silsilah raja-raja Kutai dengan raja terbesarnya adalah Mulawarman. Bunyi prasasti tersebut yaitu sebagai berikut. Sang Maharaja Kudungga yang amat mulia mempunyai putra masyhur, Sang Aswawarman namanya, yang seperti Ansuman atau Dewa Matahari, menumbuhkan keluarga yang sangat mulia. Sang Aswawarman mempunyai putra 3, seperti api yang suci 3. Yang terkemuka dari ketiga putra ialah Sang Mulawarman, raja yang beradaban baik, kuat, dan kuasa. Sang Mulawarman telah mengadakan kenduri atau selamatan emas amat banyak. Untuk peringatan kenduri itulah tugu batu didirikan oleh para Brahmana. Kehidupan agama. Berdasarkan silsilahnya, dapat dipastikan bahwa Kudungga belum menganut Hindu dan masih mempertahankan budaya asli Indonesia. Adapun Aswawarman telah mulai mengenal Hindu dapat dilihat dari namanya. Ia dianggap sebagai Wamsakarta atau pendiri keluarga raja. Budaya Hindu ini diperoleh dari India. Pada zaman Aswawarman dikenal upacara pratyosma, yaitu upacara pencucian diri atau pemberian kasta yang diadakan setiap kali ada orang Indonesia masuk agama Hindu. Pentingnya pengaruh Brahmana di Kutai menunjukkan dominasi pengaruh agama Shiva yang tampak dalam upacara kurban. Kehidupan ekonomi dan sosial. Tidak banyak yang kita ketahui tentang kehidupan ekonomi masyarakat Kutai, namun dari banyaknya persembahan yang diberikan raja, dapat disimpulkan bahwa ekonomi negara Kutai cukup baik. Hal ini ditunjang letaknya di tepi sungai dan kemampuan dagang serta pelayaran. Kondisi sosial masyarakat Kutai pada abad ke-5 Masehi sudah teratur dan telah terbentuk sebuah kerajaan besar. Ini mengubah kebiasaan berorganisasi masyarakat pada saat itu yang semula bersifat kesukuan menjadi kerajaan. Artinya, kehidupan sosial masyarakat Kutai sudah berkembang dan dinamis. Yang kedua, Kerajaan Tarumanegara. Letak Kerajaan Tarumanegara. Berdasarkan catatan dalam berbagai prasasti, Kerajaan Tarumanegara berdiri di Jawa Barat pada akhir abad ke-5. Wilayah Tarumanegara meliputi hampir seluruh Jawa Barat, tepatnya dari sekitar Banten, Jakarta, sampai Cirebon. Sumber sejarah. Sumber-sumber sejarah yang membuktikan keberadaan Kerajaan Tarumanegara adalah sebagai berikut. Berita dari bangsa asing. Banyak berita dari bangsa asing yang mengungkap adanya Kerajaan Tarumanegara. Salah satu berita dari Claudius Ptolemeus dalam bukunya Geografi, ahli ilmu bumi Yunani kuno ini menyebutkan bahwa di timur jauh ada sebuah kota bernama Agria
yang terletak di ujung Pulau Labadium, Jawa Dwipa, Pulau Celai, Pulau Jawa. Kata Agria berarti perak. Diduga yang dimaksud adalah Merak yang terletak di sebelah barat Pulau Jawa. Kabar lainnya datang dari Gunawarman. Gunawarman, seorang pendeta dari Kashmir, yang mengatakan bahwa agama yang dianut rakyat Taruma adalah Hindu. Berita dari Cina yang dibawa Fahsyan dalam perjalanannya kembali ke Cina dari India menyebutkan bahwa rakyat di Yepoti, Jawa atau Taruma, sebagian besar beragama Hindu, sebagian kecil beragama Buddha dan Kiters atau penyembah berhala. Adapun berita dari Sowi atau Cina menyebutkan bahwa pada tahun 528 dan 535 datang utusan dari Tolomo atau Taruma ke Cina. Berita dari prasasti. Ada 7 buah prasasti yang menjadi sumber sejarah keberadaan Tarumanegara. Prasasti Citarum, Ciampea Bogor. Prasasti Pasir Kaleangat, Prasasti Kebon Kopi, Prasasti Tugu, Prasasti Pasir Awi, Prasasti Muara Cianten, dan Prasasti Cidangyang atau Lebak. Isi Prasasti Tugu adalah terpanjang di antara semua peninggalan Purnawarman. Bunyinya, dahulu kali yang bernama Kali Candabraga atau Kali Bekasi, digali oleh Maharaja yang mulia yang mempunyai lengan yang kencang dan kuat, yakni Raja Purnawarman. Setelah melewati istana Baginda yang masyhur, kali itu dialirkan ke laut. Kemudian, di dalam tahun ke-22 dari tahta Baginda, Raja Purnawarman yang berkilau karena kepandaian dan kebijaksanaannya, serta menjadi panji segala raja, memerintahkan pula menggali kali yang indah serta jernih airnya. Kali Gomati namanya. Kali ini mengalir di tengah-tengah kediaman sang pendeta Nenekda sang Purnawarman. Pekerjaan ini dimulai pada hari yang baik, yakni pada tanggal 8 Paropeteng bulan Palguna, dan diakhiri pada hari tanggal 13 Paro Terang bulan Caitra. Galian itu panjangnya 6.122 tumbak. Untuk itu, diadakan selamatan yang dilaksanakan oleh para Brahmana. Untuk selamatan itu, Raja Purnawarman mendarmakan 1.000 ekor sapi. Dari prasasti ini dapat diambil kesimpulan sebagai berikut. Purnawarman memperhatikan kemakmuran rakyatnya. Kerajaan Tarumanegara bersifat agraris dan sudah memiliki sistem irigasi. Masyarakatnya hidup teratur dengan gotong royong dan agama yang dianut adalah Hindu. Terbukti dari hewan yang digunakan untuk kurban adalah lembu. Runtuhnya Tarumanegara. Pada akhir abad ke-7, Tarumanegara tidak terdengar lagi kabar beritanya. Ada kemungkinan kerajaan ini ditaklukkan oleh Sriwijaya. Kemungkinan ini dapat kita ketahui dari sumber-sumber sejarah berikut. Dalam prasasti Kota Kapur disebutkan bahwa pada tahun 686 Sriwijaya menghukum bumi Jawa karena tidak taat kepada Sriwijaya. Sejak abad ke-7, kerajaan Cina tidak pernah menyebut lagi adanya utusan yang datang dari dan ke Tarumanegara. Yang ketiga, kerajaan Holing. Suatu berita dari Cina pada masa dinasti Tang menyebutkan bahwa di Jawa ada suatu kerajaan yang bernama Holing atau Kaling, tepatnya di daerah Jawa Tengah dekat Jepara sekarang. Kerajaan ini menghasilkan penyu, emas, perak, cula, gading, dan orang-orangnya pandai membuat minuman dari kelapa. Berita ini disampaikan oleh Yi Ching. Ia mengatakan bahwa pada tahun 664, pendeta Huining dan pembantunya Yungki
pergi ke Holing untuk mempelajari agama Buddha. Ia juga menerjemahkan kitab suci agama Buddha dari bahasa Sanskerta ke bahasa Cina, dibantu pendeta Janabarda dari Holing. Kitab terjemahan Huining tersebut adalah bagian terakhir dari kitab Parinirvana, yang mengisahkan tentang pembukaan jenazah Sang Buddha. Kerajaan Holing diperintah oleh seorang raja wanita yang bernama Ratu Sima sejak tahun 674. Ia memerintah dengan keras dan menghendaki agar kejujuran dijunjung tinggi. Bahkan putranya sendiri dihukum potong kaki karena dituduh mencuri. Kota kerajaan Holing dikelilingi pagar kayu. Ratunya hidup dalam istana yang bertingkat. Atapnya dibuat dari daun rumbia, singgasananya terbuat dari gading. Yang keempat, Kerajaan Kanjuruhan. Kerajaan Kanjuruhan merupakan kerajaan tertua di Jawa Timur, berdiri sekitar tahun 760. Keberadaan kerajaan ini dapat diketahui dari prasasti Dinoyo yang ditemukan di Desa Dinoyo, Barat Laut Malang. Isi prasasti itu adalah kisah pendirian sebuah bangunan suci untuk pemujaan Dewa Agastya. Pendirinya adalah Raja Gajayana, putra Dewa Simha. Raja ini mempunyai putri bernama Uttejana. Prasasti Dinoyo ditulis dengan huruf Jawa kuno dan menggunakan bahasa Sanskerta. Bangunan suci yang disebutkan dalam prasasti tersebut sekarang dikenal sebagai Candi Badut. Yang kelima, Kerajaan Melayu. Kerajaan Melayu adalah salah satu kerajaan tertua di Sumatera. Menurut berita Cina, ketika Itsing akan pergi ke India, selain singgah di Jawa, ia juga singgah di Sumatera. Salah satunya adalah di Kerajaan Melayu. Namun, ketika pada tahun 692, ia kembali dari India dan singgah di Sumatera. Kerajaan Melayu telah ditaklukkan oleh Sriwijaya. Berita lain dari Cina menyebutkan bahwa pada tahun 644, datang utusan dari negeri Moloyo ke Cina untuk membawa hasil bumi sebagai persembahan dan perkenalan. Bukti lain keberadaan Kerajaan Melayu adalah kitab Negara Kertagama dan Pararaton yang menyebutkan bahwa Raja Kertanegara atau Singasari mengirim pasukan tentaranya ke Melayu dalam ekspedisi Melayu untuk mempererat persahabatan dengan Singasari dalam rangka menghadapi ancaman Cina yang saat itu dipimpin Kubilai Khan. Dalam ekspedisi itu, Raja Kertanegara mempersembahkan arca Buddha Amogapasa yang kemudian ditempatkan di Dharmasraya. Pemberian ini membuat Raja Melayu Sri Manliwarmadewa sangat senang. Kerajaan Melayu sempat hilang dari pemberitaan dan baru muncul kembali sebagai kerajaan merdeka di masa pemerintahan Raja Aditya Warman pada abad ke-14. Aditya Warman adalah keturunan keluarga Majapahit yang sebelum menjadi raja di Melayu sempat menjabat sebagai Wreda Menteri atau Menteri Tua pada masa pemerintahan Tribhuwana Tunggadewi. Sebagai raja, ia bergelar Arya Dewa Rajapu Aditya. Pada masa pemerintahannya, kerajaan Melayu mencapai kejayaan. Kekuasaannya sampai di Pagaruyung, Sumatera Barat, dan ibu kotanya dipindahkan ke Minangkabau sekarang. Salah satu peninggalannya adalah Candi Muara Takus. Candi ini bercorak Buddha sebab Aditya Warman adalah seorang penganut Buddha. Yang selanjutnya adalah Kerajaan Tulung Bawang. Itsing dalam beritanya juga menyebutkan adanya Kerajaan Tolang Pohwang atau Tulang Bawang. Tidak ditemukan adanya bukti-bukti lain mengenai kerajaan ini. Namun diyakini bahwa kerajaan ini terletak di daerah Lampung sekarang.
Keberadaan kerajaan ini terdengar pada tahun 700 Masehi. Keturunan masyarakat kerajaan ini adalah orang-orang suku Lampung yang menempati daerah sekitar Sungai Tulang Bawang. Selanjutnya, Kerajaan Sriwijaya. Letak kerajaan. Kerajaan Sriwijaya merupakan kerajaan Buddha yang berdiri di Sumatera pada abad ke-7. Pendirinya adalah Dapunta Hyang. Kerajaan ini pernah menjadi kerajaan terbesar di Nusantara, bahkan mendapat sebutan Kerajaan Nasional I, sebab pengaruh kekuasaannya mencakup hampir seluruh Nusantara dan negara-negara di sekitarnya. Letaknya sangat strategis. Wilayahnya meliputi tepian Sungai Musi di Sumatera Selatan sampai ke Selat Malaka, merupakan jalur perdagangan India-Cina pada saat itu. Selat Sunda, Selat Bangka, Jambi, dan Semenanjung Malaka. Sumber-sumber sejarah. Berita dari Cina. Dalam perjalanannya untuk menimba ilmu agama Buddha di India, Yixing, pendeta dari Cina, singgah di Silifosi atau Sriwijaya selama 6 bulan dan mempelajari para masastra atau tata bahasa Sanskerta. Kemudian bersama guru Buddhis Sakyakirti, ia menyalin kitab Hasta dan Dasastra ke dalam bahasa Cina. Kesimpulan Yixing mengenai Sriwijaya adalah negara ini telah maju dalam bidang agama Buddha. Pelayarannya maju karena kapal-kapal India singgah di sana dan ditutupnya Jalan Sutra oleh bangsa Han. Buddhisme di Sriwijaya dipengaruhi Tantraisme, namun disiarkan pula aliran Buddha Mahayana. Yixing juga menyebutkan bahwa Sriwijaya telah menaklukkan daerah Kedah di pantai barat Melayu pada tahun 682 hingga 685. Berita Cina dari dinasti Tang menyebutkan bahwa Silofosi atau Sriwijaya adalah kerajaan Buddhis yang terletak di Laut Selatan. Adapun berita sumber dari dinasti Sung menyebutkan bahwa utusan Cina sering datang ke Sanfosi. Diyakini bahwa yang disebut Sanfosi itu adalah Sriwijaya. Yang kedua, berita dari Arab. Berita Arab menyebutkan adanya negara Zabak atau Sriwijaya. Ibu Hardadah mengatakan bahwa Raja Zabak banyak menghasilkan emas. Setiap tahunnya, emas yang dihasilkan seberat 206 kg. Berita lain disebutkan oleh Al-Beruni. Ia mengatakan bahwa Zabak lebih dekat dengan Cina daripada India. Negara ini terletak di daerah yang disebut Swarnadwipa atau Pulau Emas, karena banyak yang menghasilkan emas. Yang ketiga, berita dari India. Prasasti Leiden besar yang ditemukan oleh raja-raja dari dinasti Chola menyebutkan adanya pemberian tanah Anai Mangalam kepada biara di Nagipadma. Biara tersebut dibuat oleh Marawijaya Tunggawarman, keturunan keluarga Shailendra yang berkuasa di Sriwijaya dan Kataka. Prasasti Nalanda menyebutkan bahwa Raja Dewa Paladewa dari Nalanda, India, telah membebaskan 5 buah desa dari pajak. Sebagai imbalannya, kelima desa itu wajib membiayai para mahasiswa dari kerajaan Sriwijaya yang menuntut ilmu di kerajaan Nalanda. Hal ini merupakan wujud penghargaan sebab Raja Sriwijaya saat itu, yaitu Balaputra Dewa, mendirikan vihara di Nalanda. Selain itu, prasasti Nalanda juga menyebutkan bahwa Raja Balaputra Dewa sebagai raja terakhir dinasti Shailendra yang terusir dari Jawa meminta kepada Raja Nalanda untuk mengakui hak-haknya atas dinasti Shailendra. Yang keempat, berita dari dalam negeri.
Sumber-sumber sejarah dalam negeri mengenai Sriwijaya adalah prasasti-prasasti berhuruf Pallawa dan berbahasa Melayu kuno. Prasasti Kedukan Bukit berangkat tahun 605 Saka atau 683 Masehi ditemukan di tepi Sungai Tatang dekat Palembang. Prasasti Talang Tuo berangkat tahun 606 Saka atau 684 Masehi ditemukan di sebelah barat Palembang. Prasasti Kota Kapur berangkat tahun 608 Saka atau 686 Masehi ditemukan di Bangka. Prasasti ini menjadi bukti serangan Sriwijaya terhadap Tarumanegara yang membawa keruntuhan kerajaan tersebut. Terlihat dari bunyi menghukum bumi Jawa yang tidak tunduk kepada Sriwijaya. Prasasti Karangberahi berangkat tahun 608 Saka atau 686 Masehi. Isi prasasti ini memperjelas bahwa secara politik Sriwijaya bukanlah negara kecil, melainkan memiliki wilayah yang luas dan kekuasaannya yang besar. Prasasti ini juga memuat penaklukan Jambi. Prasasti Telaga Batu tidak berangkat tahun. Prasasti ini menyebutkan bahwa negara Sriwijaya berbentuk kesatuan dan menegaskan kedudukan putra-putra raja, yaitu Yuwaraja atau putra mahkota, Pratiyuwaraja putra mahkota kedua, dan Raja Kumara tidak berhak menjadi raja. Prasasti Ligor berangkat tahun 697 Saka atau 775 Masehi ditemukan di tanah Gentingkra. Prasasti ini memuat kisah penaklukan Pulau Bangka dan tanah Gentingkra atau Melayu oleh Sriwijaya. Yang terakhir prasasti Palas Pasemah tidak berangkat tahun, ditemukan di Lampung berisi penaklukan Sriwijaya terhadap kerajaan Tulang Bawang pada abad ke-7. Dari sumber-sumber sejarah tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut. Pertama, pendiri kerajaan Sriwijaya adalah Dapuntah Hyang Sri Jayanegara yang berkedudukan di Minang Tuan. Kedua, Raja Dapuntah Hyang berusaha memperluas wilayah kekuasaannya dengan menaklukkan wilayah di sekitar Jambi. Ketiga, Sriwijaya semula tidak berada di sekitar Palembang, melainkan di Minangatuan, yaitu daerah pertemuan antara Sungai Kampar Kanan dan Sungai Kampar Kiri. Setelah berhasil menaklukkan Palembang, barulah pusat kerajaan dipindah dari Minangatuan ke Palembang. Kehidupan politik Sriwijaya dikenal sebagai kerajaan besar dan masyhur. Selain mendapat julukan sebagai kerajaan nasional satu, Sriwijaya juga mendapatkan julukan kerajaan maritim, disebabkan armada lautannya yang kuat. Raja-rajanya yang terkenal adalah Dapuntah Hyang atau pendiri Sriwijaya, Balaputradewa, dan Sanggarma Wijaya Tunggawarman. Berdasarkan prasasti, kedudukan bukit diketahui bahwa Raja Dapuntah Hyang berhasil memperluas wilayah kerajaan Sriwijaya dari Minangatuan sampai Jambi. Pemerintahan Raja Balaputradewa berhasil mengantarkan Sriwijaya menjadi kerajaan yang besar dan mencapai masa kejayaannya. Balaputradewa adalah putra Raja Shailendra Samaratungga yang karena dimusuhi saudarinya Pramodawardhani, istri Raja Pikatan dari Wangsa Sanjaya, terpaksa melarikan diri ke Sriwijaya. Saat itu, Sriwijaya diperintah oleh Raja Darmasetu, kakak dari ibunda Balaputradewa. Raja ini tidak berputra sehingga kedatangan Balaputradewa disambut dengan baik. Bahkan diserahi tahta dan diangkat menjadi raja di Sriwijaya.
Dalam masa pemerintahannya, Sriwijaya mengadakan hubungan dengan Nalanda dalam bidang pengembangan agama Buddha. Pada masa pemerintahan Sanggarama Wijaya Tunggawarman, Sriwijaya mendapat serangan dari kerajaan Kolamandala. Sang raja ditawan dan baru dilepaskan ketika Kolamandala diperintah Raja Kolotungga I. Kehidupan ekonomi. Letak Sriwijaya sangat strategis, yakni di tengah jalur perdagangan India dan Cina, dekat Selat Malaka yang merupakan urat nadi perhubungan daerah-daerah di Asia Tenggara. Menurut Kodes, setelah kerajaan Funan runtuh, Sriwijaya berusaha menguasai wilayahnya agar dapat memperluas kawasan perdagangannya. Untuk mengawasi kelancaran perdagangan dan pelayarannya, Sriwijaya menguasai daerah Semenanjung Malaya, tepatnya di daerah Ligor. Adanya hubungan perdagangan dengan Benggala dan Kolamandala di India, lalu lintas perdagangan Sriwijaya makin ramai. Ekspor Sriwijaya terdiri atas gading, kulit, dan beberapa jenis binatang. Adapun impornya adalah sutra, permadani, dan porselin. Hubungan Sriwijaya dengan India. Di daerah Benggala di India, ada sebuah kerajaan bernama Nalanda yang diperintah oleh dinasti Pala. Kerajaan ini berdiri sejak abad ke-8 hingga abad ke-11. Rajanya yang terbesar adalah Raja Dewapala. Hubungan Sriwijaya dengan kerajaan ini sangat baik, terutama dalam bidang kebudayaan, khususnya dalam pengembangan agama Buddha. Banyak biksu dari kerajaan Sriwijaya yang belajar agama Buddha di perguruan tinggi Nalanda. Hubungan kerajaan Sriwijaya dengan kerajaan Kolamandala. Hubungan kedua kerajaan ini pada awalnya sangat baik. Diawali dengan hubungan dalam bidang agama, kemudian meningkatkan ke bidang ekonomi perdagangan. Pada tahun 1006, Raja Sriwijaya bernama Sanggrama Wijaya Tunggawarman mendirikan biara di Kolamandala untuk tempat tinggal para biksu dari Sriwijaya. Akibat adanya persaingan dalam pelayaran dan perdagangan, persahabatan kedua kerajaan itu berubah menjadi permusuhan. Raja Rajendra Kola menyerang Sriwijaya sampai 2 kali. Serangan pertama pada tahun 1007 gagal. Serangan kedua pada tahun 1023 hingga 1024 berhasil merebut kota dan bandar dagang Sriwijaya. Raja Sanggrama Wijaya Tunggawarman berhasil ditawan dan baru dibebaskan pada zaman Raja Kolotungga I. Kemunduran Sriwijaya. Pada abad ke-13, Kerajaan Sriwijaya mengalami kemunduran yang disebabkan oleh faktor-faktor berikut. Yang pertama, faktor geologis, yaitu adanya pelumpuran Sungai Musi, sehingga para pedagang tidak singgah lagi di Sriwijaya. Yang kedua, faktor politis, yaitu jatuhnya tanah Gentingkra ke tangan Siam, membuat pertahanan Sriwijaya di sisi utara melemah dan perdagangan mengalami kemunduran. Di sisi timur, kerajaan ini terdesak oleh kerajaan Singasari yang dipimpin Kertanegara. Akibat dari serangan ini, Melayu, Kalimantan, dan Pahang lepas dari tangan Sriwijaya. Desakan lain datang dari kerajaan Kolamandala, dan Sriwijaya akhirnya benar-benar hancur karena diserang Majapahit. Yang ketiga, faktor ekonomi, yaitu menurunnya pendapatan Sriwijaya akibat lepasnya daerah-daerah strategis untuk perdagangan ke tangan kerajaan-kerajaan lain. Selanjutnya, Kerajaan Mataram kuno. Berdirinya Kerajaan Mataram kuno. Pada abad ke-8, pedalaman Jawa Tengah berdiri Kerajaan Mataram Hindu. Pendirinya adalah Raja Sanjaya.
Munculnya Kerajaan Mataram diterangkan dalam cerita Parahyangan. Kisahnya adalah dahulu kala ada sebuah kerajaan di Jawa Barat bernama Galuh. Rajanya bernama Sena atau Sana. Suatu ketika, ia diserang oleh saudaranya yang menghendaki tahta. Raja Sana meninggal dalam peristiwa tersebut, sementara saudara perempuannya, Sanaha, bersama keluarga raja yang lainnya berhasil melarikan diri ke lereng Gunung Merapi. Anak Sanaha, Sanjaya, di kemudian hari mendirikan Kerajaan Mataram dengan ibu kota Medangri Pohitu, tepatnya pada tahun 717 Masehi. Bukti-bukti sejarah. Bukti lain mengenai keberadaan Kerajaan Mataram Hindu atau sering juga disebut Mataram kuno adalah prasasti Canggal yang dikeluarkan oleh Sanjaya. Prasasti ini berangkat tahun Cruti Indriya Rasa atau 654 Saka. 1 Saka sama dengan 78 Masehi. Berarti 654 Saka sama dengan 732 Masehi. Hurufnya Pallawa, bahasanya Sanskerta, dan letaknya di Gunung Wukir sebelah selatan Muntilan. Isinya adalah pada tahun tersebut, Sanjaya mendirikan lingga di Bukit Sitirangga untuk keselamatan rakyatnya dan pemujaannya terhadap Shiva, Brahma, dan Wisnu di daerah suci Kunjara Kunja. Menurut para ahli sejarah, yang dimaksud Bukit Sitirangga adalah Gunung Wukir dan yang dimaksud Kunjara Kunja adalah Sleman, yang berarti Kunjara gajah, Leman, Kunja, hutan. Lingga adalah simbol yang menggambarkan kekuasaan, kekuatan, pemerintahan, laki-laki, dan Dewa Shiva. Pemerintahan Wangsa Sanjaya. Sebagai raja-raja Wangsa Sanjaya, seperti dimuat dalam prasasti Mantiasi atau Kedu, sebagai berikut. Yang pertama, Rakai Mataram Sang Ratu Sanjaya, 717 hingga 746 Masehi. Raja ini adalah pendiri Kerajaan Mataram sekaligus pendiri Wangsa Sanjaya. Setelah wafat, ia digantikan oleh Rakai Panangkaran. Yang kedua, Sri Maharaja Rakai Panangkaran, 746 hingga 784 Masehi. Dalam prasasti Kalasan 778 Masehi, diceritakan bahwa Rakai Panangkaran yang dipersamakan dengan Panamkaran Pancaparna mendirikan Candi Kalasan untuk memuja Dewi Tara, istri Bodhisattva Gautama, dan Candi Sari untuk dijadikan wihara bagi umat Buddha atas permintaan Raja Wisnu dari dinasti Shailendra. Ini menunjukkan bahwa pada masa pemerintahan raja ini, datanglah dinasti Shailendra dipimpin rajanya Banu, yang kemudian digantikan Wisnu dan menyerang Wangsa Sanjaya hingga melarikan diri ke Dieng, Wonosobo. Selain itu, Raja Panangkaran juga dipaksa mengubah kepercayaannya dari Hindu ke Buddha. Adapun penerus Wangsa Sanjaya setelah Panangkaran tetap beragama Hindu. Mengenai perubahan kepercayaan dari Hindu ke Buddha, ada dua pendapat. Adanya desakan dinasti Shailendra terhadap Wangsa Sanjaya. Ini diyakini oleh para ahli sejarah yang menyimpulkan bahwa dinasti Shailendra bukanlah pribumi Nusantara. Adapun Profesor Purbacraka meyakini bahwa Sanjaya tidak mendirikan dinasti Wangsa. Dinasti Shailendra berbentuk ketika Raja Sanjaya menyuruh anaknya, Rakai Panangkaran, untuk meninggalkan kepercayaan nenek moyangnya yaitu Hindu dan memeluk agama Buddha. Artinya, dinasti Shailendra menurut Profesor Purbacraka adalah asli pribumi Nusantara.
Yang ketiga, Sri Maharaja Rakai Panunggalan 784 hingga 803 Masehi. Yang keempat, Sri Maharaja Rakai Warak 803 hingga 827 Masehi. Dua raja ini tidak memiliki peran yang berarti, mungkin karena kurang cakap dalam memerintah sehingga dimanfaatkan oleh dinasti Shailendra untuk berkuasa atas Mataram. Setelah Raja Warak turun tahta, sebenarnya sempat digantikan seorang raja wanita yaitu Dyahgula 827 hingga 828 Masehi. Namun karena kedudukannya hanya bersifat sementara, maka jarang ada sumber sejarah yang mengungkap peranannya atas Mataram Hindu. Yang kelima, Sri Maharaja Rakai Garung 828 hingga 847 Masehi. Raja ini beristana di Dieng, Wonosobo. Ia mengeluarkan prasasti Pengging 819 Masehi, di mana nama Garung disamakan dengan Patapan Puplar. Mengenai Patapan Puplar diceritakan dalam prasasti Karangtengah, Gondosuli. Yang keenam, Sri Maharaja Rakai Pikatan 847 hingga 855 Masehi. Raja Pikatan berusaha keras mengangkat kembali kejayaan Wangsa Sanjaya dalam masa pemerintahannya. Ia menggunakan nama Kumbayoni dan Jatiningrat atau Agastya. Beberapa sumber sejarah yang menyebutkan nama Pikatan sebagai berikut. Prasasti Perot berangkat tahun 850 Masehi menyebutkan bahwa Pikatan adalah raja yang sebelumnya bergelar Patapan. Prasasti Argopuro yang dikeluarkan Kayuwangi pada tahun 864 Masehi. Dan tulisan pada sebelah kanan dan kiri pintu masuk Candi Plausan menyebutkan nama Sri Maharaja Rakai Pikatan dan Sri Kahulunan. Diduga tulisan tersebut merupakan catatan perkawinan antara Rakai Pikatan dan Sri Kahulunan. Sri Kahulunan diduga adalah Pramodawardhani putri Samaratungga dari dinasti Shailendra. Mengenai pernikahan mereka dikisahkan kembali dalam prasasti Karangtengah. Rakai Pikatan sendiri mengeluarkan 3 prasasti sebagai berikut. Yang pertama, prasasti Pereng 862 Masehi. Isinya mengenai penghormatan kepada Shiva dan penghormatan kepada Kumbayoni. Yang kedua, prasasti Kodede 28. Berangkat tahun Wulung Gunung Sangwiku atau 778 Saka atau 856 Masehi. Yang isinya adalah Jatiningrat atau Pikatan menyerahkan kekuasaan kepada putranya Lokapala Kayuwangi dalam prasasti Kedu. Yang kedua, Pikatan mendirikan bangunan Shiwalaya, Candi Shiwa, yang dimaksud adalah Candi Prambanan. Dan yang ketiga, kisah peperangan antara Walaputra atau Balaputra Dewa melawan Jatiningrat atau Pikatan, di mana Walaputra kalah dan lari ke Ungaran Ratu Boko. Yang ketiga, prasasti Ratu Boko berisi kisah pendirian 3 lingga sebagai tanda kemenangan. Ketiga lingga yang dimaksud adalah Kertivasa Lingga, Siwa sebagai petapa berpakaian kulit harimau. Triambaka Lingga, Siwa menghancurkan benteng Tripura yang dibuat raksasa. Dan Hara Lingga, Siwa sebagai dewa tertinggi atau paling berkuasa. Sebagai raja, Pikatan berusaha menguasai seluruh Jawa Tengah, namun harus menghadapi Wangsa Shailendra yang saat itu menjadi penguasa Mataram Buddha. Untuk itu, Pikatan menggunakan taktik menikahi Pramodawardhani, putri Samaratungga, Raja Mataram dari dinasti Shailendra. Pernikahan ini memicu peperangan dengan Balaputra Dewa
yang merasa berhak atas tahta Mataram sebagai putra Samaratungga. Balaputra Dewa kalah dan Rakai Pikatan menyatukan kembali kekuasaan Mataram di Jawa Tengah. Yang ketujuh, Sri Maharaja Kayuwangi 855 hingga 885 Masehi. Nama lain Sri Maharaja Kayuwangi adalah Lokapala. Ia mengeluarkan antara lain 3 prasasti sebagai berikut. Yang pertama, Prasasti Ngabean 879 Masehi. Ditemukan di dekat Magelang. Prasasti ini terbuat dari tembaga. Yang kedua, Prasasti Surabaya menyebutkan gelar Sajano Sawatungga untuk Kayuwangi. Yang ketiga, Prasasti Argopuro 863 Masehi menyebutkan Rakai Pikatan Umanuku berdampingan dengan nama Kayuwangi. Dalam pemerintahannya, Kayuwangi dibantu oleh Dewan Penasehat merangkap staf pelaksana yang terdiri atas 5 orang pati. Dewan Penasehat ini diketuai oleh seorang Mahapati. Yang kedelapan, Sri Maharaja Watuhumalang 894 hingga 898 Masehi. Masa pemerintahan Kayuwangi dan penerus-penerusnya sampai masa pemerintahan Dyah Balitung dipenuhi peperangan perebutan kekuasaan. Itulah sebabnya setelah Kayuwangi turun tahta, penggantinya tidak ada yang bertahan lama. Di antara raja-raja yang memerintah antara masa Kayuwangi dan Dyah Balitung yang tercatat dalam Prasasti Kedu adalah Sri Maharaja Watuhumalang. Raja-raja sebelumnya yaitu Dyah Taguras 885 Masehi, Dyah Derendra 885 hingga 887 Masehi, dan Rakai Gurunwangi 887 Masehi tidak tercatat dalam prasasti tersebut. Mungkin karena masa pemerintahannya terlalu singkat atau karena Balitung sendiri tidak mau mengakui kekuasaan mereka. Yang kesembilan, Sri Maharaja Watukudara Dyah Balitung 898 hingga 913 Masehi. Raja ini dikenal sebagai Raja Mataram yang terbesar. Ialah yang berhasil mempersatukan kembali Mataram dan memperluas kekuasaan dari Jawa Tengah sampai ke Jawa Timur. Dyah Balitung menggunakan beberapa nama. Balitung Utunggadewa tercantum dalam Prasasti Penampihan. Rakai Watukura Dyah Balitung tercantum dalam kitab Negara Kertagama. Darmodaya Mahacambu tercantum dalam Prasasti Kedu, dan yang terakhir Rakai Galuh atau Rakai Halu tercantum dalam Prasasti Surabaya. Prasasti-prasasti yang penting dari Balitung sebagai berikut. Prasasti Penampihan di Kediri 898 Masehi. Prasasti Wonogiri 903 Masehi. Prasasti Mandiasih di Kedu 907 Masehi, dan yang terakhir Prasasti Ceduk di Surabaya 910 Masehi. Sebenarnya Balitung bukan pewaris tahta kerajaan Mataram. Ia dapat naik tahta karena kegagah beraniannya dan karena perkawinannya dengan putri Raja Mataram. Selama masa pemerintahannya, Balitung sangat memperhatikan kesejahteraan rakyat, terutama dalam hal mata pencaharian, yaitu bercocok tanam, sehingga rakyat sangat menghormatinya. 3 jabatan penting yang berlaku pada masa pemerintahan Balitung adalah Rakrian I Hino, pejabat tertinggi di bawah raja, Rakrian I Halu, dan Rakrian I Sirikan. Ketiga jabatan itu merupakan Tritunggal dan terus dipakai hingga zaman Kerajaan Majapahit. Balitung digantikan oleh Sri Maharaja Daksa dan diteruskan oleh Sri Maharaja Tulodong dan Sri Maharaja Wana. Namun, ketiga raja ini sangat lemah
sehingga berakhirlah kekuasaan dinasti Sanjaya. Selanjutnya pemerintahan dinasti Shailendra. Ketika Mataram diperintah oleh Panangkaran, Wangsa Sanjaya, datanglah dinasti Shailendra ke Jawa. Ada beberapa pendapat mengenai asal-usul dinasti Shailendra ini. Dr. Majumdar, Nilakanta Sastri, dan Insinyur Mons berpendapat bahwa dinasti Shailendra berasal dari India. Adapun Kodes berpendapat bahwa dinasti Shailendra berasal dari Funan. Dinasti ini lalu berhasil mendesak warga Sanjaya menyingkir ke pegunungan Dieng Wonosobo di wilayah Jawa Tengah bagian utara. Di sanalah Wangsa Sanjaya kemudian memerintah. Sementara itu, dinasti Shailendra mendirikan kerajaan Shailendra atau Mataram Buddha di wilayah sekitar Yogyakarta dan menguasai Jawa Tengah bagian selatan. Sumber-sumber sejarah mengenai keberadaan dinasti Shailendra sebagai berikut. Prasasti Kalasan 778 Masehi, Prasasti Kelurak 782 Masehi, Prasasti Ratu Boko 856 Masehi, dan Prasasti Nalanda 860 Masehi. Raja-raja dinasti Shailendra sebagai berikut. Yang pertama Banu 752 Masehi hingga 775 Masehi. Banu berarti matahari. Ia adalah Raja Shailendra yang pertama. Namanya disebutkan dalam prasasti yang ditemukan di Pelumpungan 752 Masehi di dekat Salatiga. Yang kedua Wisnu 775 hingga 782 Masehi. Nama Wisnu disebutkan dalam beberapa prasasti. Prasasti Ligorbe menyebutkan nama Wisnu yang dipersamakan dengan matahari, bulan, dan Dewa Kama. Disebutkan pula gelar yang diberikan kepada Wisnu yaitu Shailendra Vanampasa Prabu Nigadatta Sri Maharaja, artinya pembunuh musuh yang gagah berani. Yang kedua Prasasti Kalasan 778 Masehi menyebutkan desakan dinasti Shailendra terhadap Penangkaran. Yang ketiga Prasasti Ratu Boko 778 Masehi menyebutkan nama Raja Dharma Tunggasraya. Yang ketiga Indra 782 Masehi hingga 812 Masehi. Raja Indra mengeluarkan Prasasti Kelura yang menyebutkan pendirian patung Bodhisatwa Manjusri yang mencakup Triratna, Candi Lumbung, Parjadatu, Candi Sewu, dan Trimurti atau Candi Roro Jonggrang. Setelah wafat, Raja Indra dimakamkan di Candi Pawon. Nama lain candi ini adalah Candi Prajanala atau Raja Nala. Prajanala artinya petir yang menjadi senjata Dewa Indra. Yang keempat Samaratungga 812 hingga 832 Masehi. Raja ini adalah raja terakhir keturunan Shailendra yang memerintah di Mataram. Ia mengeluarkan Prasasti Karangtengah yang berangkat tahun Rasa Segara Kertidasa atau 746 Saka atau 824 Masehi. Dalam prasasti tersebut disebutkan nama Samaratungga dan putrinya Pramodawardhani. Disebutkan pula mengenai pendirian bangunan Cimalaya atau Candi Prambanan oleh Pramodawardhani. Nama Samaratungga juga disebutkan dalam prasasti Nalanda yang menceritakan pendirian biara di Nalanda pada masa pemerintahan Raja Dewa Paladewa, Kerajaan Pala di India. Pada masa pemerintahannya, Samaratungga membangun Candi Borobudur yang merupakan candi besar agama Buddha. Samaratungga kemudian digantikan oleh Rakai Pikatan, suami Pramodawardhani yang berasal dari Wangsa Sanjaya.
kembalilah kekuasaan Wangsa Sanjaya atas Mataram kuno sepenuhnya. Kehidupan ekonomi. Kerajaan Mataram kuno merupakan negara agraris yang bersifat tertutup. Akibatnya, kerajaan ini sulit berkembang secara ekonomi, terutama karena segi perdagangan dan pelayaran sangat kering. Kejayaan baru diperoleh pada masa pemerintahan Balitung. Ia membangun pusat perdagangan seperti disebutkan dalam Prasasti Purworejo. Dalam Prasasti Wonogiri, diterangkan bahwa desa-desa yang terletak di kiri kanan Sungai Bengawan Solo dibebaskan dari pajak dengan syarat penduduk desa tersebut harus menjamin kelancaran hubungan lalu lintas melalui sungai. Kehidupan kebudayaan. Ketika Wangsa Sanjaya menyingkir ke Pegunungan Dieng sejak masa penangkaran hingga Rakai Pikatan, banyak didirikan candi yang kini dikenal sebagai Kompleks Candi Dieng. Kompleks candi ini antara lain terdiri atas Candi Bimo, Puntadewa, Arjuna, dan Nakula. Adapun di Jawa Tengah, bagian selatan ditemukan Candi Prambanan, Sambisari, Ratu Boko, dan Gedung Songo sebagai hasil budaya Mataram kuno. Kerajaan Medang Mataram. Pusat pemerintahan Kerajaan Medang Mataram. Pada masa pemerintahan Raja Wawa, diperkirakan ibu kota Mataram sempat dipindahkan ke Medang, tepatnya di sekitar daerah Purwodadi, Semarang. Kerajaan Mataram pada masa itu dikenal dengan sebutan Medang Kamulan, seperti tercantum dalam Prasasti Canggal yang menyebut kata-kata Medang Ibumi Mataram. Raja Wawa kemudian digantikan oleh menantunya Mpu Sindok yang memindahkan seluruh kerajaan Medang ke Jawa Timur dan menyebut kerajaannya dengan nama Medang Mataram. Ibu kota kerajaan ini terletak di Watanmas sekitar muara Sungai Brantas. Alasan Mpu Sindok memindahkan Medang Mataram ke Jawa Timur adalah 1. Untuk menghindari bahaya gunung berapi, 2. Untuk menjauhkan diri dari ancaman Sriwijaya, serta 3. Tanah di Jawa Timur lebih subur untuk pertanian dan baik pula untuk perdagangan. Dalam perkembangannya, wilayah Medang Mataram meliputi daerah Nganjuk sebelah barat, Pasuruan, Surabaya, dan Malang. Sumber sejarah. Beberapa prasasti yang mengungkapkan keberadaan Medang Mataram sebagai berikut. Yang pertama, Prasasti Tengaran 933 Masehi menyebutkan bahwa Mpu Sindok memerintah bersama istrinya Sri Wardani Mpu Kebin atau Rakrian Bawang. Yang kedua, Prasasti Lor 939 Masehi dekat Nganjuk berisi perintah membuat candi bernama Jayamrata dan Jaya Stambo di desa Anyok Lodang untuk memperingati kemenangan Mpu Sindok. Yang ketiga, Prasasti Bangil berisi pembuatan candi untuk pemakaman ayahanda Mpu Sindok dan sang permaisuri Rakrian Bawang. Dan yang terakhir, Prasasti Kalkuta 1041 yang dikeluarkan Airlangga. Perkembangan politik. Raja-raja yang terkenal dari Medang Mataram sebagai berikut. Yang pertama, Raja Mpu Sindok. Raja ini bergelar Mpu Sindok Sri Isyana Tunggadewa. Ia adalah pendiri dinasti Isyana. Sebagai pendiri dinasti, Mpu Sindok pula lah yang meletakkan dasar-dasar kerajaan di Jawa Timur. Setelah Mpu Sindok wafat, penggantinya tidak ada yang cukup mampu sehingga Medang Mataram mengalami masa suram. Yang kedua, Raja Dharmawangsa. Semula raja ini sempat memajukan perekonomian Medang Mataram dengan menguasai beberapa daerah pantai milik Sriwijaya. Sempat juga menyerang Bali dan Sukadana atau Kalimantan, akan tetapi pada tahun 1016 ketika tengah menikahkan putrinya dengan Airlangga,
kerajaan ini diserang oleh Raja Wurawari dan Wengker. Dalam peristiwa yang disebut Pralaya Medang ini, Raja Dharmawangsa beserta beberapa kerabat istana pun wafat. Yang ketiga, Raja Airlangga. Ketika terjadi Pralaya Medang, Airlangga dan pengikut setianya, Narottama, berhasil lari dan bersembunyi di lereng Gunung Kelut. Setelah berhasil mengalahkan Raja Wurawari, Airlangga kembali ke Medang dan naik tahta menggantikan Dharmawangsa. Gelarnya Sri Maharaja Rakehalu Lokeswaram Dharmawangsa Airlangga. Ia kemudian memindahkan ibu kota Medang Mataram ke Kahuripan pada tahun 1037. Airlangga mengeluarkan prasasti Kulkuta yang isinya menguraikan silsilah Airlangga. Airlangga adalah putra Raja Udayana dari Bali. Kisah peristiwa penyerangan Raja Wurawari dari Wengker, kisah pelarian Airlangga ke Bukit Wonogiri diikuti Narottama, pendirian pertapaan di Bucangan, dan yang terakhir peperangan Airlangga dengan Raja Wurawari. Usaha-usaha Airlangga mengembalikan kerajaan Medang Mataram selanjutnya dikenal pula sebagai Kerajaan Kahuripan sebagai berikut. Menguasai Sriwijaya dengan mengawini putri dari Sriwijaya yang melahirkan Samarawijaya dan Panji Karasakan. Membangun Bendungan Waringin Sabto dan membangun pelabuhan Kembang Pati di Tuban. Agama yang dipeluk Airlangga adalah Hindu-Wisnu. Tampak dari arca-arca yang ditemukan di Candi Belahan, di mana Airlangga dipatungkan sebagai Wisnu yang tengah mengendarai ganda. Kesusastraan pada masa pemerintahan Airlangga cukup maju. Antara lain yang terkenal adalah Kitab Arjuna Wiwaha, karangan Bukanwa 1030 dan Kitab Calon Arang. Sebelum mengundurkan diri dari tahta, Airlangga membagi dua wilayah kerajaannya. Tugas membagi dua kerajaan ini dengan adil diserahkan kepada Mpu Barada. Mpu Barada terkenal karena kesaktiannya. Wilayah Kahuripan dibagi menjadi Jenggala atau Kahuripan atau Singasari yang diberikan kepada Panji Karasakan, dan Panjalu atau Kendiri atau Daha diberikan kepada Samarawijaya. Batas kedua kerajaan adalah Gunung Kawi. Sebelah utara Gunung Kawi adalah milik Kerajaan Panjalu, dan sebelah selatan Gunung Kawi adalah wilayah Kerajaan Jenggala. Alasan pembagian kerajaan ini adalah sebab putri mahkota Sri Sanggamawijaya tidak bersedia menjadi raja dan memilih menjadi pertapa. Itulah sebabnya Airlangga membangun pertapaan di Penanggungan. Dalam pertapaannya di Penanggungan tersebut, Sri Sanggamawijaya mendapat gelar Dewi Kili Suci. Untuk menghindari pertengkaran antara kedua putra selir, Panji Karasakan dan Samarawijaya, Airlangga memerintahkan Kahuripan atau Medang Mataram dibagi dua. Namun setelah Airlangga wafat, peperangan tetap terjadi dan dimenangkan oleh Panjalu, dipimpin oleh Jayabaya. Selanjutnya Kerajaan Kediri. Berdirinya Kerajaan Kediri. Pembagian Kerajaan Kahuripan menjadi Jenggala atau Kahuripan dan Panjalu atau Kadiri dikisahkan dalam prasasti Mahaksubya 1289 Masehi, Kitab Negara Kertagama 1365 Masehi, dan Kitab Calon Arang 1540 Masehi. Seperti telah disebutkan dalam pembahasan terdahulu, begitu Raja Airlangga wafat, terjadilah peperangan antara kedua bersaudara tersebut. Panjalu dapat dikuasai Jenggala dan diabadikanlah nama Raja Mapanji Karasakan 1042 hingga 1052 Masehi dalam prasasti Malenga. Ia tetap memakai lambang kerajaan Airlangga,
yaitu Garuda Muka. Perkembangan politik. Mapanji Karasakan memerintah tidak lama. Ia digantikan Raja Mapanji Alanjung 1052 hingga 1059 Masehi. Mapanji Alanjung kemudian diganti oleh Sri Maharaja Samarotsaha. Pertempuran yang terus-menerus antara Jenggala dan Panjalu menyebabkan selama 60 tahun tidak ada berita yang jelas mengenai kedua kerajaan tersebut, hingga munculnya nama Raja Bameswara 1116 hingga 1135 Masehi dari Kediri. Pada masa itu, ibu kota Panjalu telah dipindahkan dari Daha ke Kediri, sehingga kerajaan ini lebih dikenal dengan nama Kerajaan Kadiri. Raja Bameswara menggunakan lencana kerajaan berupa tengkorak bertaring di atas bulan sabit yang biasa disebut Candrakapala. Setelah Bameswara turun tahta, ia digantikan Jayabaya yang dalam masa pemerintahannya itu berhasil mengalahkan Jenggala. Berturut-turut raja-raja Kediri sejak Jayabaya sebagai berikut. Raja Jayabaya 1135 Masehi hingga 1159 Masehi. Raja Jayabaya menggunakan lencana kerajaan berupa lencana Narasingha. Kemenangannya atas peperangan melawan Jenggala diperingatinya dengan memerintahkan Puseda mengubah kakawin Baratayuda. Karena Puseda tidak sanggup menyelesaikan kakawin tersebut, Mpu Panuluh melanjutkan dan menyelesaikannya pada tahun 1157 Masehi. Pada masa pemerintahannya ini, Kediri mencapai puncak kejayaan. Yang kedua, Raja Sarweswara 1159 hingga 1169 Masehi. Pengganti Jayabaya adalah Raja Sarweswara. Tidak banyak diketahui mengenai raja ini, sebab terbatasnya peninggalan yang ditemukan. Ia memakai lencana kerajaan berupa Ganesha. Yang ketiga, Raja Kameswara 1182 hingga 1185. Selama beberapa waktu, tidak ada berita yang jelas mengenai Raja Kediri hingga munculnya Kameswara. Pada masa pemerintahannya ini, ditulis kitab Kakawin Smaradana oleh Mpu Darmaja yang berisi pemujaan terhadap raja, serta kitab Lubdaka dan Wreta Sancaya yang ditulis oleh Mpu Tan Alung. Kitab Lubdaka bercerita tentang seorang pemburu yang akhirnya masuk surga, dan Wreta Sancaya berisi petunjuk mempelajari tembang Jawa kuno. Yang keempat, Raja Kertajaya 1185 hingga 1122 Masehi. Pada masa pemerintahan Kertajaya, terjadi pertentangan antara para Brahmana dan Raja Kertajaya. Hal ini terjadi karena Brahmana menolak menyembah raja yang menganggap dirinya sebagai dewa. Para Brahmana lalu meminta perlindungan pada Ken Arok. Pada kesempatan ini digunakan Ken Arok untuk pemberontakan terhadap Kertajaya. Pada tahun 1222 Masehi, terjadi pertempuran hebat di Ganter dan Ken Arok berhasil mengalahkan Kertajaya. Kehidupan sosial masyarakat. Kehidupan sosial kemasyarakatan pada zaman Kerajaan Kediri dapat kita lihat dalam kitab Linghuai Taita yang disusun oleh Chow Kufei pada tahun 1178 Masehi. Kitab tersebut menyatakan bahwa masyarakat Kediri memakai kain sampai bawah lutut dan rambutnya diurai. Rumah-rumahnya rata-rata sangat bersih dan rapi. Lantainya dibuat dari ubin yang berwarna kuning dan hijau. Pemerintahannya sangat memperhatikan keadaan rakyatnya, sehingga pertanian, peternakan, perdagangan mengalami kemajuan yang cukup pesat.
Golongan-golongan dalam masyarakat Kediri dibedakan menjadi 3 berdasarkan kedudukan dalam pemerintahan kerajaan. Yang pertama, golongan masyarakat pusat kerajaan, yaitu masyarakat yang terdapat dalam lingkungan raja dan beberapa kaum kerabatnya serta kelompok pelayannya. Yang kedua, golongan masyarakat tani daerah, yaitu golongan masyarakat yang terdiri atas para pejabat atau petugas pemerintahan di wilayah tani atau daerah. Dan yang ketiga, golongan masyarakat non-pemerintah, yaitu golongan masyarakat yang tidak mempunyai kedudukan dan hubungan dengan pemerintah secara resmi atau masyarakat wira swasta. Kediri memiliki 300 lebih pejabat yang bertugas mengurus dan mencatat semua penghasilan kerajaan. Di samping itu, ada 1.000 pegawai rendahan yang bertugas mengurusi benteng dan parit kota, perbendaharaan kerajaan, dan gedung persediaan makanan. Selanjutnya, Kerajaan Singasari. Berdirinya Kerajaan Singasari dan perkembangan politik. Setelah berhasil mengalahkan Kertajaya, Ken Arok mendirikan Kerajaan Singasari dan berkuasa selama lebih kurang 5 tahun, yaitu dari tahun 1222 sampai tahun 1227. Ken Arok tewas dibunuh seorang pengalasan pada tahun 1227 atas perintah Anusapati. Anusapati adalah anak tunggul Ametung dan Ken Dedes, anak tiri Ken Arok. Ken Arok lalu didarmakan di Kagenengan dalam bangunan suci agama Siwa dan Buddha. Adapun Anusapati kemudian memerintah Singasari selama 21 tahun, 1224 hingga 1248. Pembunuhan Ken Arok oleh Anusapati menimbulkan dendam putra Ken Arok dan Ken Umang, yaitu Tohboyo. Ia berusaha membalas kematian ayahnya dan berhasil membunuh Anusapati pada tahun 1248 ketika keduanya tengah menyabung ayam. Anusapati didarmakan di Candi Kidal. Tohjoyo naik tahta menjadi Raja Singasari, namun hanya untuk beberapa bulan saja. Sebabnya adalah Ranggawuni putra Anusapati menyerang keraton Singasari dibantu para pengikutnya untuk membalas kematian ayahnya. Dalam serangan tersebut, Tohboyo berhasil melarikan diri, namun kemudian meninggal akibat luka-luka yang dideritanya di Katung Lembung. Ranggawuni naik tahta menjadi Raja Singasari dengan gelar Srijaya Wisnuwardana dan memerintah dari tahun 1248 hingga 1268. Ia berusaha menghentikan usaha-usaha balas dendam dengan memberi jabatan-jabatan tertentu. Salah satunya adalah mengangkat Mahisa Cempaka, putra Mahisa Wongateleng. Mahisa Wongateleng adalah putra Ken Arok dan Ken Dedes, menjadi Ratu Angabaya dengan gelar Narasingamurti. Pada tahun 1254, Wisnuwardana mengangkat anaknya bernama Kertanegara menjadi Raja Muda atau Yuwaraja. Wisnuwardana meninggal pada tahun 1268, didarmakan sebagai Siwa di Waleri dan sebagai Buddha Amogapasa di Jajagu atau Candi Jago. Tidak lama kemudian, Mahisa Cempaka juga meninggal dan didarmakan di Kumeper. Masa pemerintahan Kertanegara. Kertanegara memerintah Singasari dari tahun 1268 hingga tahun 1292. Ia merupakan raja terbesar Kerajaan Singasari. Setelah naik tahta, ia bergelar Sri Maharaja Diraja Sri Kertanegara.
Ia memiliki gagasan besar di bidang politik dan terkenal sebagai raja yang memiliki cita-cita meluaskan denah kekuasaan hingga meliputi seluruh Nusantara. Usaha-usaha Kertanegara untuk mencapai cita-citanya itu sebagai berikut. Usaha di dalam negeri. Untuk memperlancar pemerintahannya, Kertanegara dibantu oleh 3 Mahamenteri, yaitu I Hino, I Sarakan, dan I Halu. Tugas mereka adalah mengantar dan meneruskan perintah raja melalui 3 menteri pelaksana, yaitu Rakrian Apati, Rakrian Demung, dan Rakrian Kanuruhan. Karena dipandang kurang mendukung gagasan raja, Mahapati Heraganata diganti oleh Aragani. Namun, agar tidak kecewa, Raganata diangkat menjadi Adiaka di Tumapel. Karena dianggap masih punya hubungan erat dengan Kediri, banyak Wide diangkat menjadi Bupati Sumenep atau Madura dengan gelar Arya Wiraraja. Angkatan perang, baik prajurit darat maupun armada laut, diperkuat dengan melengkapi peralatan dan persenjataannya. Menumpas segala pemberontakan yang terjadi di dalam negeri, misalnya pemberontakan Bayaraja 1270 dan pemberontakan Maesarangka 1280. Mengajak kerjasama lawan-lawan politik, misalnya Jayakatwang, keturunan Raja Kediri, diangkat sebagai raja kecil di Kediri dan putranya Ardaraja dijadikan menantu Kertanegara. Raden Wijaya, putra Mahisa Cempaka, juga dijadikan menantu. Untuk mendapatkan simpati dan dukungan dari para pemuka agama, diangkatlah seorang kepala agama Buddha dan seorang pendeta Mahabrahma sebagai pendamping raja. Usaha ke luar negeri. Setelah armada lautnya kuat, Kertanegara mulai melebarkan sayap ke luar Jawa. Pertama-tama Kertanegara ingin menguasai Sriwijaya. Pada tahun 1275, Kertanegara mengirimkan ekspedisi ke Melayu, atau dengan nama lain Ekspedisi Pamalayu, untuk menghidupkan kembali kerajaan Melayu di Jambi agar dapat menyaingi dan melemahkan kerajaan Sriwijaya. Tindakan ini dimaksudkan untuk mencegah atau menahan gerak ekspansi prajurit Mongol yang dipimpin Kaisar Kublai Khan. Pada tahun 1284, Kertanegara mengirimkan ekspedisi ke Bali dan berhasil menanamkan pengaruh dan kekuasaannya di sana. Pada tahun 1286, Kertanegara mengirimkan sebuah patung Amogapasa beserta 14 pengiringnya kepada Raja Melayu, Mauli Warmadewa. Hal itu dimaksudkan untuk mempererat dan memperkuat pertahanan Singasari Melayu. Menundukkan Jawa Barat pada tahun 1289, Pahang di Melayu, dan Tanjung Pura di Kalimantan karena daerah-daerah ini sangat strategis untuk menghadang ekspansi tentara Mongol. Menjalin persahabatan dengan raja-raja di Semenanjung Malaka dan Indochina dengan jalan mengawinkan putri Kertanegara dengan Raja Indochina. Pada masa pemerintahan Kertanegara, di Singasari telah berkembang pusat agama Buddha aliran Tantrayana. Hal ini terbukti dalam prasasti yang dituliskan pada lapik alas atau cakadolok yang ada di Taman Simpang, Surabaya. Lapik tersebut menyebutkan bahwa Kertanegara telah dinobatkan sebagai jiwa atau Dhyani Buddha. Masa pemerintahan Kertanegara berakhir ketika Kertanegara dibunuh oleh Jayakatwang, raja dari Kediri. Selanjutnya Kerajaan Majapahit. Ketika Singasari jatuh ke tangan Jayakatwang, Raden Wijaya atau menantu Kertanegara lari ke Madura. Atas bantuan Arya Wiraraja, ia diterima kembali dengan baik oleh Jayakatwang.
dan diberi sebidang tanah di Tarik atau Mojokerto. Ketika tentara Kublai Khan menyerbu Singasari, Raden Wijaya berpura-pura membantu menyerang Jayakatwang. Namun setelah Jayakatwang dibunuh, Raden Wijaya berbalik menyerang tentara Mongol dan berhasil mengusirnya. Setelah itu, Raden Wijaya mendirikan kerajaan Majapahit 1293 dan menobatkan dirinya dengan gelar Sri Kertarajasa Jayawardhana. Perkembangan politik pemerintahan Kertarajasa. Untuk meredam kemungkinan terjadinya pemberontakan, Raden Wijaya atau Kertarajasa melakukan langkah-langkah sebagai berikut. Mengawini 4 putri Kertanegara dengan tujuan mencegah terjadinya perebutan kekuasaan antar anggota keluarga raja. Putri sulung Kertanegara, Yasri Tribuaneswari, dijadikan permaisuri dan putra dari pernikahan tersebut Jayanegara dijadikan putra mahkota. Putri bungsu Kertanegara, Dyah Dewi Gayatri, dijadikan Raja Patni. Dari putri ini, Kertarajasa memiliki 2 putri, yaitu Tribuana Tunggadewi, Jaya Wisnuwardhani, diangkat menjadi Brekauripan, dan Raja Dewi Maharajasa, diangkat menjadi Bredaha. Adapun kedua putri Kertanegara lainnya yang dinikahi Kertarajasa adalah Dyah Dewi Narendradwita dan Dyah Dewi Prajnaparamita. Dari kedua putri ini, Kertarajasa tidak mempunyai putra. Memberikan kedudukan dan hadiah yang pantas kepada para pendukungnya. Misalnya, Lurah Kudadu memperoleh tanah di Surabaya, dan Arya Wiraraja diberi kekuasaan atas daerah Lumajang sampai Blambangan. Kepemimpinan Kertarajasa yang cukup bijaksana menyebabkan kerajaan menjadi aman dan tentram. Ia wafat pada tahun 1309 dan dimakamkan di Sumping atau Blitar sebagai Siwa dan di Antapura dalam kota Majapahit sebagai Buddha. Arca perwujudannya adalah hari kaya, yaitu Wisnu dan Siwa digambarkan dalam satu arca. Penggantinya adalah Jayanegara. Pemerintahan Jayanegara. Masa pemerintahan Jayanegara dipenuhi pemberontakan akibat kepemimpinan kurang berwibawa dan kurang bijaksana. Pemberontakan itu sebagai berikut. Pemberontakan Ranggalawe pada tahun 1231. Pemberontakan ini dapat dipadamkan pada tahun 1309. Pemberontakan Lembu Sora pada tahun 1311, pemberontakan Jurudemu 1313, disusul pemberontakan Gajah Biru. Pemberontakan Nambi pada tahun 1319. Nambi adalah Rakrian Patih Majapahit sendiri. Pemberontakan Kuti pada tahun 1319. Pemberontakan ini adalah yang paling besar dan berbahaya. Kuti berhasil menduduki ibu kota kerajaan sehingga Jayanegara terpaksa melarikan diri ke daerah Bedander. Jayanegara kemudian dilindungi oleh pasukan Bayangkari pimpinan Gajah Mada. Berkat kepemimpinan Gajah Mada, pemberontakan Kuti dapat dipadamkan. Namun, meskipun berbagai pemberontakan tersebut berhasil dipadamkan, Jayanegara justru meninggal akibat dibunuh oleh salah seorang tabibnya yang bernama Tanca. Ia lalu dimakamkan di Candi Singgapura di Kapopongan. Pemerintahan Tribuana Tunggadewi. Oleh karena Jayanegara tidak berputra, sementara Gayatri sebagai Rajapati telah menjadi biksuni, tahta kerajaan Majapahit diserahkan kepada Tribuana Tunggadewi. Jaya Wisnuwardhani 1328 hingga 1350 yang menjalankan pemerintahan dibantu suaminya Kertawardhana. Pada masa pemerintahan Tribuana Tunggadewi diwarnai permasalahan dalam negeri, yakni meletusnya pemberontakan Sadeng.
Pemberontakan ini dapat dipadamkan oleh Gajah Mada yang pada saat itu baru saja diangkat menjadi Patih Daha. Sebagai penghargaan atas jasa-jasanya, Gajah Mada diangkat menjadi Mahapatih di Majapahit pada tahun 1331. Upacara pelantikannya merupakan suatu persidangan besar yang dihadiri oleh para menteri dan pejabat-pejabat utama. Dalam upacara pelantikan tersebut, Gajah Mada mengucapkan sumpahnya yang terkenal dengan nama Sumpah Palapa, berisi tekadnya untuk mempersatukan Nusantara di bawah naungan Majapahit. Dalam pelaksanaan sumpahnya tersebut, Gajah Mada dibantu oleh Aditya Warman dan Bonala. Gajah Mada mengawali langkahnya dengan menaklukkan Bali dibantu Aditya Warman. Setelah menguasai Bali, Gajah Mada memperluas langkahnya untuk menaklukkan Kalimantan, Nusa Tenggara, dan beberapa wilayah di Semenanjung Malaka. Pemerintahan Hayam Wuruk. Tribhuwana Tunggadewi terpaksa turun tahta pada tahun 1350 sebab Raja Patni Dyah Dewi Gayatri wafat. Penggantinya adalah putranya yang bernama Hayam Wuruk yang lahir pada tahun 1334. Hayam Wuruk naik tahta pada usia 16 tahun dengan gelar Raja Senegara. Dalam menjalankan pemerintahan, ia didampingi Mahapatih Gajah Mada. Dalam kitab Negara Kertagama disebutkan bahwa pada masa Hayam Wuruk, Kerajaan Majapahit mengalami masa kejayaan dan memiliki wilayah yang sangat luas. Luas kekuasaan Majapahit pada saat itu hampir sama dengan luas negara Republik Indonesia sekarang. Namun, sepeninggal Gajah Mada yang wafat pada tahun 1364, Hayam Wuruk tidak berhasil mendapatkan penggantinya yang setara. Kerajaan Majapahit pun mulai mengalami kemunduran. Kondisi Majapahit berada di ambang kehancuran ketika Hayam Wuruk juga wafat pada tahun 1389. Sepeninggalnya, Majapahit sering dilanda perang saudara dan satu persatu daerah kekuasaan Majapahit pun melepaskan diri. Seiring dengan itu, muncul kerajaan-kerajaan Islam di pesisir. Pada tahun 1526, Kerajaan Majapahit runtuh setelah diserbu oleh pasukan Islam dari Demak di bawah pimpinan Raden Patah. Usaha Gajah Mada untuk mewujudkan gagasan Nusantara banyak mendapatkan kesulitan. Di antaranya adalah peristiwa Pubat yang memaksanya menggunakan jalan kekerasan untuk menyelesaikannya. Peristiwa Pubat diawali dengan keinginan Hayam Wuruk menikahi Dyah Pitaloka, putri Raja Sunda. Gajah Mada menghendaki agar putri Sunda itu diserahkan kepada Hayam Wuruk sebagai tanda tunduk Raja Sunda kepada Majapahit. Tentu saja keinginan ini ditolak oleh Sri Baduka Maharaja, ayah dari Dyah Pitaloka. Terjadilah pertempuran yang mengakibatkan seluruh keluarga Raja Sunda berikut putrinya itu gugur. Struktur pemerintahan. Dalam struktur pemerintahan di Majapahit, raja dianggap sebagai penjelmaan dewa dan memegang kekuasaan tertinggi dalam pemerintahan. Roda pemerintahan dijalankan raja dibantu oleh putra raja, kerabat raja, dan beberapa pejabat pemerintah. Sebelum menduduki jabatan raja, putra mahkota biasanya diberi kekuasaan sebagai Raja Muda atau Raja Kumara atau Yuwa Raja. Contohnya, sebelum dinobatkan menjadi raja, Hayam Wuruk lebih dahulu diangkat sebagai Raja Kumara yang berkedudukan di Jimna. Raja juga dibantu oleh Dewan Pertimbangan Kerajaan atau Batara Sabta Prabu. Tugas lembaga ini adalah memberikan pertimbangan-pertimbangan kepada raja. Anggota dewan ini adalah para sanak saudara raja. Untuk masalah-masalah keagamaan,
Raja dibantu oleh dewan yang disebut Dharmadiaksa. Dharmadiaksa Rikasainan bertugas menangani urusan agama Siwa dan Dharmadiaksa Srikasogatan bertugas menangani urusan agama Buddha. Para pejabat keagamaan ini dibantu oleh 7 Dharma Upapati, yaitu Sang Pageti Itirwan, I Kandar Murli, I Mangkuri, I Paratan, I Jambi, I Kandangan Rase, dan I Kandangan Atuha. Selain sebagai pejabat keagamaan, mereka juga merupakan kelompok cendekiawan. 3 lembaga pemerintahan tingkat atas di Majapahit sebagai berikut. Sabta Prabu merupakan sebuah dewan kerajaan. Anggota dewan ini adalah keluarga raja yang bertugas mengurusi soal keluarga raja, penggantian mahkota, dan urusan-urusan negara yang berhubungan dengan kebijaksanaan negara. Dewan Menteri Besar menerima perintah raja. Anggotanya berjumlah 5 orang dan dipimpin oleh Mahapati Gajah Mada. Dewan ini bertugas mengepalai urusan tata negara, merangkap urusan angkatan perang dan kebijaksanaan. Dan yang ketiga, Dewan Menteri Kecil melanjutkan perintah raja, beranggotakan 3 orang dan bertugas sebagai pelaksana kebijaksanaan raja. Di tingkat tengah terdapat pemerintahan daerah yang dikepalai oleh bupati. Daerah ini biasanya disebut mancanegara. Adapun di tingkat bawah terdapat pemerintahan desa yang dikepalai seorang kepala desa. Di samping itu, masih ada jabatan raja-raja daerah atau disebut Paduka Batara. Mereka memerintah negara-negara daerah jajahan dibantu sejumlah pejabat daerah. Raja Majapahit juga dibantu oleh 3 Mahamentri, yakni I Hino, I Halu, dan I Sirikan. Biasanya yang diangkat untuk menduduki jabatan ini adalah putra raja. Mahamentri I Hino memiliki kedudukan paling tinggi karena di samping itu memiliki hubungan erat dengan raja. Ia juga dapat mengeluarkan prasasti-prasasti. Para Mahamentri ini dibantu oleh para Rakrian Mantri atau sekelompok pejabat tinggi kerajaan yang merupakan badan pelaksana pemerintahan. Badan ini terdiri atas 5 orang, yaitu Patih Amangkubumi, Rakrian Tumenggung, Rakrian Demung, Rakrian Rangga, dan Rakrian Kanuruhan. Kelima pejabat ini disebut Sang Panca Riwilwatikta atau Mantri Amancanegara. Kehidupan kebudayaan pada zaman Majapahit menghasilkan banyak karya sastra. Periodisasi sastra masa Majapahit dibedakan menjadi 2, yaitu sastra zaman Majapahit awal dan sastra zaman Majapahit akhir. Karya sastra zaman Majapahit awal adalah kitab Negara Kertagama karangan Puprapanca 1365, Kitab Sutasuma karangan Putantular, Kitab Arjuna Wiwaha karangan Putantular, Kitab Kunjara Kunja anonim, dan Kitab Partayacna anonim. Karya sastra zaman Majapahit akhir ini ditulis dengan bahasa Jawa dalam bentuk tembang atau kidung dan gancaran atau prosa. Karya-karya sastra pada zaman ini adalah Kitab Pararaton yang berisi tentang riwayat Raja-Raja Majapahit, Kitab Sundayana berisi tentang peristiwa Bubat, Kitab Surendaka menceritakan tentang pemberontakan Sora di Lumajang, Kitab Ranggalawe tentang pemberontakan Ranggalawe dari Tuban, Kitab Panji Wijayakrama berisi tentang riwayat Raden Wijaya, Kitab Usana Jawa menceritakan tentang penaklukan Bali oleh Gajah Mada, Kitab Usana Bali mengisahkan tentang kekacauan Bali akibat keganasan Maya Danawa, Kitab Pamacangah, Kitab Panggelaran,
Kitab Calon Arang, dan Kitab Korawasrama. Jenis peninggalan kebudayaan yang lain dari Kerajaan Majapahit adalah candi. Candi-candi peninggalan Majapahit antara lain Candi Sumberjati, Candi Sanggapura, Candi Banataran, dan Candi Pari di dekat Porong. Candi Pari memiliki keistimewaan, yaitu arsitekturnya memperlihatkan adanya langgam bangunan dari campak. Selanjutnya Kerajaan Bali. Raja-raja dinasti Warmadewa. Berdasarkan prasasti Blanjong yang berangkat tahun 914, Raja Bali pertama adalah Kesari Warmadewa. Istananya berada di Singadwalawa. Raja berikutnya adalah Sang Ratu Sri Ugrasena. Ia memerintah sejak tahun 915 sampai 942. Istananya di Singamandawa. Masa pemerintahannya sezaman dengan Busindok di Jawa Timur. Sang Ratu Sri Ugrasena meninggalkan 9 prasasti. Satu di antaranya adalah Prasasti Bobahan. Setelah wafat, Sang Ratu Sri Ugrasena dicandikan di air Mandatu dan digantikan oleh raja-raja yang memakai gelar Warmadewa atau dinasti Warmadewa. Raja pertama dari dinasti Warmadewa adalah Acitabanendra Warmadewa. Raja ini memerintah tahun 955 hingga 967 Masehi bersama istrinya, Sang Ratu Luhur Sri Subadrika Darmadewi. Penggantinya adalah Jayasingha Warmadewa. Raja inilah yang membuat telaga atau pemandian dari sumber suci di Manukraya. Pemandian itu disebut Tirta Empul, terletak di dekat Tampak Siring. Raja Jayasingha Warmadewa memerintah sampai tahun 975 Masehi. Raja Jayasingha digantikan oleh Janasadu Warmadewa. Ia memerintah tahun 975 hingga 983 Masehi. Tidak ada keterangan lain yang dapat diperoleh dari raja ini, kecuali tentang anugerah raja kepada desa Jala. Pada tahun 983 Masehi, muncul seorang raja wanita, yaitu Sri Maharaja Sriwijaya Mahadewi. 983 hingga 989. Ada yang menduga bahwa Jayasingha Warmadewa sebenarnya bukan keturunan Tabanendra karena pada tahun 960 Masehi, bersamaan dengan pemerintahan Tabanendra, Jayasingha Warmadewa sudah menjadi raja. Akan tetapi mungkin juga ia adalah putra mahkota yang telah diangkat menjadi raja sebelum ayahnya turun tahta. Pengganti Sriwijaya Mahadewi bernama Dharma Udayana Warmadewa. Ia memerintah bersama permaisurinya Gunapriya Dharmapatni atau lebih dikenal dengan nama Mahendra Datta, putri dari Raja Makuta Wangsawardhana. Dari Jawa Timur. Sebelum naik tahta, diperkirakan Udayana berada di Jawa Timur, sebab namanya tergores dalam prasasti Jalatunda. Pada tahun 1001 Masehi, Gunapriya meninggal dan dicandikan di Buruan. Udayana meneruskan pemerintahannya sendiri hingga wafat pada tahun 1011 Masehi. Ia dicandikan di Banuka. Hal ini disimpulkan dari prasasti Air Huang 1011 yang hanya menyebutkan nama Udayana sendiri. Adapun dalam prasasti Ujung yang disebut bahwa setelah wafat, Udayana dikenal sebagai Batara Lumah di Banuka. Raja Udayana mempunyai 3 orang putra, yaitu Airlangga,
Marakata, dan anak bungsu. Airlangga tidak pernah memerintah di Bali karena menjadi menantu Dharmawangsa di Jawa Timur. Oleh karena itu, yang menggantikan Raja Udayana dan Gunapriya adalah Marakata. Setelah naik tahta, Marakata bergelar Dharmawangsa Wardana. Marakata Pangkajatsana Utanggadewa. Marakata memerintah dari tahun 1011 hingga 1022 Masehi. Masa pemerintahan Marakata sezaman dengan Airlangga. Oleh karena adanya persamaan unsur nama dan masa pemerintahannya, seorang ahli sejarah berpendapat bahwa Marakata sebenarnya adalah Airlangga. Apalagi jika dilihat dari kepribadian dan cara memimpin yang memiliki kesamaan. Oleh rakyatnya, Marakata dipandang sebagai sumber kebenaran hukum yang selalu dilindungi dan memperhatikan rakyat. Ia sangat disegani dan ditaati oleh rakyatnya. Persamaan lain, Marakata dengan Airlangga adalah Marakata juga membangun sebuah persada atau candi di Gunung Kawi di daerah Tampak Siring, Bali. Setelah pemerintahannya berakhir, Marakata digantikan oleh Raja Anak Wungsu. Ia bergelar Paduka Haji Anak Wungsu Nira Kali Batari Lumrah Ibuan Batara Lumah Ibanuka. Anak Wungsu adalah Raja Bali kuno yang paling banyak meninggalkan prasasti. Sejumlah lebih dari 28 prasasti yang tersebar di Bali Utara, Bali Tengah, dan Bali Selatan. Anak Wungsu memerintah selama 28 tahun, yaitu dari tahun 1049 sampai 1077. Ia dianggap sebagai penjelmaan Dewa Wisnu. Anak Wungsu tidak memiliki keturunan. Ia wafat pada tahun 1077 dan dimakamkan di Gunung Kawi, Tampak Siring. Berakhirlah dinasti Warmadewa. Pemerintahan setelah dinasti Warmadewa. Setelah berakhirnya pemerintahan dinasti Warmadewa, Bali diperintah oleh beberapa orang raja silih berganti. Raja-raja yang perlu diketahui sebagai berikut. Yang pertama, Jaya Sakti. Jaya Sakti memerintah dari tahun 1133 sampai tahun 1150 Masehi, sezaman dengan pemerintahan Jayabaya di Kediri. Dalam menjalankan pemerintahannya, Jaya Sakti dibantu oleh penasihat pusat yang terdiri atas para senopati dan pendeta, baik dari agama Hindu maupun agama Buddha. Kitab undang-undang yang digunakan adalah Kitab Uttarawidi Palawan dan Kitab Raja Wacana. Kitab undang-undang ini merupakan peninggalan kebudayaan dari masa pemerintahan Jaya Sakti yang cukup tinggi. Kitab ini juga dipakai pada masa pemerintahan Ratu Sakalundukirana dan penerusnya. Dari prasasti-prasasti yang ditemukan, diketahui bahwa pada masa pemerintahan Jaya Sakti, agama Buddha dan Shiva berkembang dengan baik. Aliran Waisnawa juga berkembang pada waktu itu. Raja Jaya Sakti sendiri disebut sebagai penjelmaan Dewa Wisnu. Yang kedua, Raga Jaya. Raga Jaya mulai memerintah pada tahun 1155 Masehi. Namun kapan berakhirnya tidak diketahui sebab tidak ada sumber tertulis yang menjelaskan hal tersebut. Yang ketiga, Jaya Pangus. 1177 hingga 1181. Raja Jayapangus dianggap sebagai penyelamat rakyat yang terkena malapetaka akibat lalai menjalankan ibadah. Raja ini menerima wahyu dari dewa
untuk mengajak rakyat kembali melakukan upacara keagamaan yang sampai sekarang dikenal dan diperingati sebagai upacara galungan. Kitab undang-undang yang digunakannya adalah Kitab Wakamandaka. Selanjutnya Eka Calancana. Eka Calancana memerintah pada sekitar tahun 1200 hingga 1204 Masehi. Dalam memerintah, Eka Calancana dibantu oleh ibunya yang bernama Sri Maharaja Arya Dukjaya. Yang kelima, Sri Asta Asuratna Bumi Banten. Sri Asta Asuratna Bumi Banten diyakini sebagai Raja Bali yang terakhir. Setelah itu, Bali ditaklukkan oleh Gajah Mada dan menjadi bagian dari Kerajaan Majapahit. Kehidupan sosial budaya masyarakat. Kehidupan masyarakat di Bali dan kebudayaan sangat lekat terpengaruh oleh agama Hindu. Agama Hindu yang berkembang di Bali ini sudah tercampur dengan unsur budaya asli. Salah satu contoh yang paling nyata dapat dilihat adalah bahwa dewa tertinggi dalam agama Hindu-Buddha bukanlah Shiva, melainkan Sang Hyang Widi yang sama kedudukannya dengan Sang Hyang Wenang di Jawa. Selain itu, masyarakat Bali juga mengenal dewa-dewa setempat, seperti dewa air dan dewa gunung. Di Jawa kiranya sejajar dengan Grama Desa. Di bawah desa, mereka juga memuja roh nenek moyang dan cikal bakal. Upacara penghormatan leluhur disebut Pitrayotnya. Sebagai tempat suci, dahulu digunakan candi, tetapi sejak berdirinya Kerajaan Gelgel dan Kelungkung, penggunaan candi sebagai tempat suci dihapus. Sebagai pengganti fungsi candi, dibuatkan kuil berupa kompleks bangunan yang sering disebut pura. Pada waktu upacara, dewa atau roh yang dipuja diturunkan dari surga dan ditempatkan pada kuil untuk diberi sesaji sebagai penghormatan. Upacara itu misalnya diadakan pada hari Kuningan, hari turunnya dewa dan pahlawan, pada hari Galungan menjelang Tahra dan Saka, dan hari Saraswati pelindung kesusastraan. Pura dalam lingkungan kerajaan disebut pura dalam. Bentuknya seperti candi bentar dan dimaksudkan sebagai kuil kematian. Adapun untuk keluarga raja dibuatkan pura khusus yang disebut sanggah atau merajan. Selanjutnya Kerajaan Sunda. Kerajaan Galuh. Sejarah di Jawa Barat setelah Tarumanegara tidak banyak diketahui. Kegelapan itu tersingkap sedikit oleh prasasti Canggal yang ditemukan di Gunung Wungkir, Jawa Tengah. Berangkat tahun 732 Masehi. Prasasti Canggal dibuat oleh Sanjaya atau Raja Mataram sebagai peringatan atas kemenangannya. Prasasti ini menyebutkan tentang Raja Sana atau Sena, ayah dari Sanjaya. Tokoh yang sama pula disebutkan dalam cerita Parahyangan. Selanjutnya Kerajaan Paracian Sunda. Nama Sunda muncul lagi pada prasasti yang ditemukan di Pancalikan dan Bantar Muncang, daerah Cibadak, Sukabumi. Prasasti itu berangkat tahun 952 Saka atau 1030 Masehi. Berbahasa Jawa kuno dengan huruf Kawi. Nama tokoh yang disebut adalah Maharaja Sri Jaya Bupati Jaya Manahan Wisnumurti Samarawijaya Skala Buwanama Daleswarandita Haro Gowardana Wikramatunggadewa. Sedangkan daerah kekuasaannya disebut Prahajian Sunda. Prasasti itu namanya Sang Hyang Tapa. Prasasti tersebut antara lain menyebutkan bahwa pada tahun 1030 Masehi, Jaya Bupati membuat daerah larangan di sebelah timur Sang Hyang Tapa.
Daerah larangan itu berupa sebagian sungai yang siapapun dilarang mandi dan menangkap ikan di dalamnya. Seseorang yang melanggar larangan akan terkena kutukan yang mengerikan. Misalnya akan terbelah kepalanya, terminum darahnya, atau terpotong-potong ususnya. Berdasarkan gelarnya yang menunjukkan persamaan dengan gelar Airlangga di Jawa Timur dan masa pemerintahannya pun bersamaan, ada dugaan bahwa antara kedua kerajaan tersebut ada hubungan atau pengaruh. Akan tetapi, Jaya Bupati berulang kali menyatakan bahwa dirinya adalah Hajriri Sunda atau Raja di Sunda. Jadi, Jaya Bupati bukan Raja bawahan Airlangga. Tetapi karena kutukan seperti yang disebutkan pada prasasti Sang Hyang Tapak tidak biasa terdapat dalam prasasti yang berbahasa Sunda, ada kemungkinan bahwa Jaya Bupati bukan orang Sunda asli. Agama yang dianut Srijaya Bupati adalah Hindu Waisnawa. Ini ditunjukkan oleh gelarnya Wisnu Murti. Agama yang sama dianut pula oleh Raja Airlangga. Dengan demikian, ada kemungkinan bahwa agama resmi yang dianut penduduk Jawa pada awal abad ke-11 adalah Hindu Waisnawa. Selanjutnya, Kerajaan Kawali. Tidak diketahui secara pasti pada zaman pemerintahan siapakah pusat kerajaan Sunda mulai berada di Kawali. Akan tetapi, berdasarkan prasasti-prasasti yang terdapat di Astana Gede atau Kawali, dapat diketahui bahwa setidaknya pada masa pemerintahan Rahyang Niskala Wastukancana, pusat kerajaan sudah berada di sana. Istananya bernama Surawisesa. Disebutkan dalam prasasti-prasasti tersebut bahwa Baginda Raja telah membuat selokan di sekeliling kerajaan dan desa-desa untuk rakyatnya. Setelah dewasa, Wastukencana menerima kembali tampuk pemerintahan dari Hyang Bumisora. Wastukencana memerintah cukup lama. Hal ini disebabkan karena Wastukencana selalu menjalankan agama dengan baik dan sangat memperhatikan kesejahteraan rakyatnya, sehingga semua lapisan masyarakat tetap mendukungnya. Setelah wafat, ia dimakamkan di Nusa Larang. Penggantinya adalah putranya sendiri, Tohana Digaluh atau Rahyang Ningrat Kancana. Raja Rahyang Ningrat Kancana memerintah hanya selama 7 tahun. Setelah wafat, ia dimakamkan di Gunung Tiga. Kerajaan Pakuan Pajajaran. Setelah Raja Ningrat Kencana jatuh, ia digantikan putranya, Sang Ratu Jayadewata. Dalam prasasti Kebantenan, Jayadewata disebut sebagai yang kini menjadi susuhunan di Pakuan Pajajaran. Adapun prasasti tersebut menyebutkan gelar Sang Jayadewata, yaitu Prabu Dewata Prana Sri Baduga Maharaja Ratu Haji di Pakuan Pajajaran, Sri Sang Ratu Dewata. Sejak pemerintahan Sri Baduga Maharaja, pusat kerajaan beralih dari Kawali ke Pakuan Pajajaran yang dalam cerita Parahyangan disebut Sri Bima Untarayana Madura Sutradipati. Menurut kitab tersebut, Raja menjalankan pemerintahan berdasarkan kitab hukum yang berlaku, sehingga tercipta keadaan yang aman dan tentram. Tidak terjadi kerusuhan atau perang. Demikianlah cerita yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Tetap dukung channel kami dengan cara klik like, komen, dan subscribe.